Baik, sekarang kita akan mengulang identitas trigonometri. Ya, ini saya buat dari sini. Ini ada segitiga. Di sini sudut theta. Yang sini depan theta ini saya buat A, sini B, dan sini C. Ya, yang pertama sin theta itu sama dengan sin, berarti depan sudut dibagi dengan sisi miring, berarti A per C. Kemudian cos theta itu sama dengan samping sudut bagi miring, berarti B per C. Sementara tangen theta itu sama dengan apa? Itu sama dengan A per B, depan per samping. A per B. Kemudian untuk kosekan itu sama dengan kebalikan dari sinus, C per A. Kemudian sekan itu kebalikan dari kosekan, C per B. Kemudian kotangen theta, ini ada theta semua. Kotangen theta itu sama dengan B per A, kebalikan dari tangen. Oke ya. Nah, ini dasar yang harus kamu pahami. Nah, kita mau ke identitas trigonometri. Identitasnya ada itu identitas sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Itu dari mana? Nah, ini saya jelaskan. Kalau kita berpatokan pada identitas trigonometri, dalil Pitagoras. Itu apa? Dia menunjukkan bahwa jika A kuadrat tambah B kuadrat itu menghasilkan C kuadrat pada segitiga ini, A kuadrat tambah B kuadrat menghasilkan C kuadrat. Nah, jika semua ruas ini saya bagikan dengan C, saya bagikan dengan C kuadrat, Nah, ini hasilnya apa? Ini menjadi A kuadrat per C kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat, ini sama dengan 1. Bisa ya? Nah, A kuadrat per C kuadrat ini kan bisa kita buat A per C kuadrat, A per C itu apa? Ini A per C sama dengan sin theta. Maka bisa kita katakan sin kuadrat theta tambah B per C berarti cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Oke ya, ini yang pertama. Oke. Kemudian dengan cara yang sama juga kita bisa buat bahwa jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ketiga rows ini juga akan saya bagikan dengan B kuadrat. Nah, akan menghasilkan apa? Ini A kuadrat per B kuadrat tambah B kuadrat per B kuadrat 1 sama dengan C kuadrat per B kuadrat. A per B kuadrat apa? Cos A per cos tangen kuadrat theta tambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat theta, C per B ini sekan. Dan yang ketiga, ini yang kedua. A kuadrat tambah B kuadrat
sama dengan C kuadrat. Ketiga ruas ini saya bagikan dengan A kuadrat. Akan menghasilkan apa? Di sini A per A 1 ya. 1 tambah B kuadrat per A kuadrat sama dengan C kuadrat per A kuadrat. Nah, menghasilkan apa? 1 ditambah B per A, kotangin ya. Kotangin theta sama dengan C per A, kosekan theta. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Oke. Nah, ini yang ketiga. Itu identitasnya ya. Lanjut. Dari sini, dari sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta tambah 1. Nah, ini kan bisa kita buat ya. Berarti sin, turun sini ya, sin kuadrat theta itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat theta, atau cos kuadrat theta itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat theta. Nah, ini bisa juga ya. Nah, dari sini juga bisa kita buat ya. Bisa kita buat, berarti apa? Tan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta apa nih? Kurang, ini saya buat bintang aja, kurang 1, atau tan kuadrat theta ya kurang sekan kuadrat theta itu sama dengan minus 1. Benar ya? Nah, dari sini juga bisa kita buat. Untuk kotangin ya, bisa ya, kotangin kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta kurang 1. Oke ya, kira-kira begitu dia. Nah, tangent tadi apa lagi? Tangent theta itu sama dengan sin theta per cos theta ya. Kenapa? Nah, kalau ini coba kita buat sin theta per cos theta itu berarti sama dengan A per C per B per C. Nah, ini kan habis ya, C nya sama-sama habis, berarti sisa A per B. A per B itu apa? Tangen. Oke ya. Kemudian apa lagi? Kosekan, kotangen theta sama dengan 1 per tangen theta. Bisa ya? Kenapa? Nah, karena kalau ini kita misalkan ya, kotangen theta sama dengan 1 per tangen theta apa nih? A per B. Nah, itu kan sama dengan B per A ya. Berarti kotangen theta itu kebalikan dari kebalikan dari tangen theta. Lalu kosekan itu juga
1 per sin theta. Lalu secant itu juga 1 per cos theta. Maka apa yang bisa kita simpulkan? Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1, atau sin kuadrat theta sama dengan 1 kurang cos kuadrat theta. Atau cos kuadrat theta itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat theta. Kemudian tan kuadrat theta tambah 1 itu sama dengan secant kuadrat theta. 1 tambah tan kuadrat theta sama dengan kosekant kuadrat theta. Kemudian tan theta itu kan sama dengan sin theta per cos theta. Kemudian kotan theta itu sama dengan cos theta per sin theta, atau sama dengan 1 per tan theta. Ya. Kemudian kosekant theta itu sama dengan 1 per sin theta, dan secant theta itu sama dengan 1 per cos theta. Oke ya. Nah, coba kita masuk ke contoh ya. Ini ada contoh soal 1 kurang sin theta per cos theta ya. Ini persamaannya. Bagaimana cara mencarinya? Di titik berapa? Ya. Nah, ini kita bermain di identitas ya. Cara penyelesaiannya ini ya, yang pertama, apa yang bisa kita cari persamaan-persamaan ini dari identitas tadi ya. Nah, maka begini saja. Kalau belum dapat, ini kita buat 1 kurang sin theta per cos theta itu kan sama dengan, ini harus kita kali sekawan ya, 1 kurang sin theta per cos theta dikali dengan 1 tambah sin theta per 1 tambah sin theta ya. Jadi setiap bilangan kalau kita kalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri kan. Nah, ini kan hasilnya 1 ya. 1 tambah sin theta per 1 tambah sin theta itu kan hasilnya 1. Nah, kita kali dengan ini, kita kali dengan ini tadi hasilnya ya. 1 kurang sin theta kita kali dengan 1 tambah sin theta. Nah, ini kan menjadi persamaan kuadrat, benar ya. Nah, kalau sudah demikian, ini sudah bisa kita cari 1 kurang sin theta kali 1 tambah sin theta, ini hasilnya menjadi apa? 1 kurang sin kuadrat theta. Bisa ya? Nah, yang di bawah hasilnya menjadi bagaimana? Di bawah cos kali 1 tambah sin theta. Ya, biarkan saja. Nah, kemudian ini sama dengan 1 kurang sin kuadrat theta itu sama dengan apa? Oh, ternyata itu sama dengan cos kuadrat theta. Berarti kita bagi dengan cos theta kali 1 tambah sin theta. Maka ini bisa kita coret ya. Jadi hasilnya apa? Cos theta per 1 tambah sin theta. Oke. Ini dia persamaannya. Maka 1 kurang sin theta per cos theta itu sama dengan cos theta tambah sama dengan cos theta per 1 tambah sin theta. Oke ya. Nah, itu contoh 1. Kita masuk contoh 2. 1 per sin X kurang sin X itu sama dengan cos kuadrat X per sin X ya. Dia meminta kita harus membuktikan bahwa 1 per sin X kurang sin X itu sama dengan cos kuadrat X per sin X.
Nah, berarti bagaimana? Yang harus kita ubah adalah sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini yang harus kita ubah. Sebelah kanan jangan, kita biarkan saja. Nah, berarti dapat kita buat. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita samakan penyebut ya. Ini harus kita samakan penyebut. Berarti, nah, jangan dulu kita samakan penyebut. Yang ini, yang satu ini kita ubah. Satu itu berarti sama dengan apa? Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Ya, identitas ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kita bagi dengan sin X. Kemudian kita kurang dengan sin X. Sama dengan cos kuadrat X per sin X ya. Kemudian ini kan bisa mati ya. Berarti sini tinggal apa? Sin X tambah cos kuadrat X per sin X ya, kurang sin X itu sama dengan cos kuadrat X per sin X. Nah, dari sini antara sin X yang di sini dengan sin X ini bisa mati ya, kurang. Berarti ini habis dengan kemari, yang sisa apa? Cos kuadrat X per sin X itu sama dengan cos kuadrat X per sin X. Maka terbukti bahwa 1 per sin X kurang sin X itu sama dengan cos kuadrat X per sin X. Oke ya, kira-kira demikian dulu contoh-contohnya. Nanti akan kita lanjut lagi. Oke, cukup sekian. Terima kasih.